Di perusahaan Jay. Jay sedang berjalan keluar dari ruangannya karena ingin mengajak Dakan makan siang, namun laki-laki itu sudah menghilang dari kursi kerjanya. Kemana dia? Bingung Jay, karena dia tidak ada meminta Dakan untuk kemana-mana. Jay akhirnya berjalan menuju kantin sendiri, namun baru juga ingin masuk. Jay menatap tajam adiknya yang terlihat berjalan bareng Anissa mengambil makanannya. Mata elang itu menatap adiknya seperti ingin memakannya bulat-bulat. Dia melangkah kakinya mendekat meja ketiga orang itu. "Apa pekerjaan kamu sudah selesai?" tanya Jay menatap adiknya tajam. Dakan yang ingin menyeruput es tehnya langsung tersedak karena kaget. Bapak Jay laknat." Maki Dakan membuat semua karyawan itu menatap ke arah mereka, karena Dakan berani-beraninya memaki Jay. Terlihat Jay hanya menatapnya datar sambil bersedekap dada. "Pindah kamu, saya duduk di sini," ucap Jay mengusir adiknya. "Enak aja, saya duluan di sini, Anda baru saja datang Bapak Jay yang terhormat," ketus Dakan tidak mau mengalah. Namun Jay menarik dengan paksa kerah baju adiknya agar berpindah tempat duduknya. Anissa dan Cinta hanya melongo melihat kelakuan CEO dan sekretarisnya itu yang berebut tempat duduk. Padahal sangat banyak bangku kosong lainnya tapi malah berebut tempat duduk yang di samping Anissa. Akhirnya dengan wajah jengkel, Dakan pindah duduk ke samping Cinta. Bila dia bertatapan muka dengan Jay, dia langsung mendengus kesal. "Ganggu aja abang ini, orang lagi PDKT juga. Ngapain coba dia tiba-tiba merebut tempat dudukku," batin Dakan sangat kesal. "Kalian makan apa?" tanya Jay, pura-pura bertanya padahal dia melihat saja apa isi di piring ketiga orang itu. "Abang emang pernah makan nasi kuning?" "Pasti enggak pernah kan, secara abang selalu memilih makanan sehat agar badan abang tetap bagus," sahut Dakan. "Tapi Bapak Jay pernah makan sama daun singkong sambal terasi dan ikan asin," sahut Anissa tiba-tiba. Entah kenapa mulutnya tiba-tiba ingin menyahuti ucapan Dakan itu. Jay langsung menyunggingkan senyumnya karena Anissa membela dia dan seperti mengatakan kalau dia tidak pilih-pilih makanan. "Kapan abang makan itu? Ih, pasti mulut abang bau," tanya Dakan. Dia mana pernah makan sambal yang ada terasinya serta ikan asin, maklum sudah biasa hidup enak. "Tidak perlu tahu, intinya saya tidak pilih-pilih makanan kalau itu enak menurut saya," sahut Jay dan Anissa membenarkan ucapan Jay barusan. "Betul banget apa yang dibilang Pak Jay, selera orang itu kan beda-beda," timpal Anissa. Para staf lain banyak yang bisik-bisik melihat kedekatan Anissa dengan Jay. Bahkan mereka bingung anak Anissa adalah anaknya Jay juga. Mereka jadi menduga-duga kalau Anissa dan Jay pernah menikah lalu bercerai. Jay memesan makanan yang sama dengan ketiga orang itu dan akhirnya makan dengan tenang walaupun Dakan nampak menatapnya jengah. Ketika jam pulang kerja, Jay berdiri di lobi perusahaan. Dia dan Dakan berangkat tadi pagi memakai mobil masing-masing. "Anissa," panggil Jay. Anissa yang sedang berbicara dengan Cinta pun langsung menoleh. "Aku pulang duluan ya Nis," ucap Cinta. Dia yakin kalau Jay ingin berbicara penting dengan Anissa, hingga menunggu di lobi perusahaan begitu. "Iya, hati-hati Cin." "Iya, kamu juga Nis." Keduanya saling melambaikan tangan. "Kenapa Pak?" tanya Anissa menghampiri Jay. "Ayo pulang. Saya antar sekalian sama mau melihat kedua anak saya," ucap Jay. "Bukannya kemarin udah bertemu Pak," sahut Anissa heran. "Ya saya rindu lagi dengan mereka berdua," sahut Jay menatap datar Anissa. "Anissa, apa kamu mau pulang?" tanya Dakan tiba-tiba muncul. Jay langsung menarik tangan Anissa, membuat Anissa dan Dakan sama-sama melotot. "Anissa pulang sama saya, kamu pulang aja sana," usir Jay membuat Dakan mendengus kesal. Dia tahu Jay sengaja ingin menjauhkan dia dan Anissa,
karena takut si kembar marah. Biar aku aja Bang yang mengantarkan Anissa pulang, lagian aku juga mau ketemu sama Alea dan Alvin, aku kangen banget sama mereka berdua, timpal Dakan. Tanpa menyahuti ucapan Dakan lagi, Jay langsung menarik Anissa menuju mobilnya yang sudah dia parkirkan di depan lobi tadi. Abang. Memang abang laknat, Dakan mengutuk abangnya itu karena membuat dia kesal. Padahal sudah bagus dia bisa berduaan dengan Anissa agar bisa PDKT pikirnya, tapi abangnya sudah mirip rintangan yang nongol di tengah-tengah mereka. Cek, dasar abang durhaka, gimana mau PDKT coba? Kalau punya abang aja kayak gitu modelnya, padahal kalau aku pacaran sama Anissa pun kami tetap bekerja dengan profesional, sungut Dakan berbicara sendiri. Dakan pun akhirnya pulang dengan muka masam. Anissa dan Jay hanya diam saja selama di perjalanan pulang, tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa jam, akhirnya mobil Jay sampai di halaman kontrakan itu. Terima kasih banyak Pak sudah mengantar saya, ucap Anissa pelan. Saya tidak ada niat mengantar kamu, saya hanya ingin bertemu twins, sahut Jay membuat Anissa tersenyum masam. Mendengar ucapan Jay yang terdengar ketus. Bos durhaka, bukankah dia yang maksa-maksa tadi? Kalau tahu gini mending aku pulang ikut Pak Dakan aja tadi. Muka menyebalkannya itu terlihat sangat tidak ikhlas sekali. Batin Anissa bersungut-sungut kesal menyumpah sarapah bosnya. Jangan mengumpat saya dalam hati kamu, saya tahu kamu sedang menggerutu kesal dalam hati. Seharusnya kamu memuji saya karena telah berbaik hati mengantarkan kamu sampai kontrakan, ucap Jay membuat Anissa memutar bola matanya malas, sangat jengah sekali dia mendengar ucapan menyebalkan bosnya itu. Anissa melongos berjalan menuju kontrakannya, meninggalkan Jay yang menatap dia heran. Apa dia tidak ada niat mengajak aku masuk? Bukankah aku sudah bilang tadi kalau aku mau ketemu kedua anakku? Kesal Jay langsung menyusul Anissa. Apa bapak tidak pulang? Tanya Anissa dengan wajah memberengut kesal. Bukankah saya sudah mengatakan kalau saya mau ketemu kedua anak saya, sahut Jay. Dedi, Alea keluar dari kamar karena mendengar suara sang mama dan dadinya di depan kontrakan, dia sudah hafal suara kedua orang itu. Alea langsung menubruk badan Jay karena sangat merindukan dadinya. Jay mencium pipi putrinya dan pucuk kepalanya. Abang mana? Tanya Jay. Abang di dalam, kami berdua sedang belajar apa Dedi tahu Ale sekarang sudah bisa membaca, ucap bocah itu bangga, dia ingin sang Dedi tahu kalau dia sudah bisa membaca. Benarkah? Siapa yang mengajarkan Alea membaca? Tanya Jay pelan sambil mengelus kepala putrinya. Mama, Abang dan Tante Ara, kadang sama Tante Ji, jawab Alea membawa Jay mengangguk. Dat, Mama bilang sebentar lagi kami akan sekolah, ucap Alea menceritakan. Anissa sudah masuk karena dia sudah gerah ingin segera bertemu dengan air kamar mandi agar menyegarkan badan serta otaknya. Ayo Dat masuk, Alea menarik tangan Jay masuk ke dalam kamarnya. Di kontrakan itu bebas, karena ada beberapa orang yang hanya nikah siri tinggal di kontrakan itu. Bahkan ada yang tinggal dengan kekasihnya saja. Karena itu kontrakan di sana tergolong murah dan tetangganya juga ada yang suka julid. Anissa yang masuk kamar dengan rambut basah, dibuat melotot karena melihat Jay merebahkan badannya di atas kasur. Bapak ngapain? Bapak pulang sana, sudah malam ini. Usir Anissa, dia takut saja tiba-tiba digerebek tetangga karena memasukkan laki-laki ke dalam kontrakannya, walaupun dia tahu di sana itu bebas. Saya mau menemani anak saya tidur, jawab Jay. Sebenarnya dia hanya merebahkan badannya karena lelah. Ale dan Alvin, apa kalian sudah makan malam? Tanya Anissa sambil menyisir rambutnya. Sudah Ma, tadi sama nenek, Om Alvin, Tante Ji, Tante Ara,
Yang masak nenek sama Tante Ji, jawab Alvin membuat Anissa mengernyit keningnya heran, karena dia tidak tahu siapa nenek yang mereka maksud itu. Nenek siapa? Tanya Jay menatap kedua anaknya meminta jawaban. Mamanya Tante Ara, jawab Alea tersenyum manis. Apa Bapak tidak pulang? Dan apa Bapak tidak lapar? Tanya Anissa sambil melihat kedua bocah itu yang sedang mengotak-atik laptopnya. Dedi makan sama Mama aja, Mama pasti sedih makan sendiri, maafin Ale ya Ma. Karena enggak nungguin Mama pulang dan malah makan duluan sama nenek, Mama makan ditemanin Dedi aja ya, ucap Alea sambil nyengir memperlihatkan giginya. Baiklah Dedi akan menemani Mama kamu makan, karena Dedi juga lapar, ucap Jay sambil menatap Anissa yang menatapnya kesal. Saya bukan makan sama ikan enak iya Pak, tapi sama ikan asin yang enggak enak, apa Bapak mau? Tanya Anissa. Tidak masalah, jawab Jay. Benar saja, tadi Giana dan Ibu Salma memasak sambal ikan asin goreng dan lalapan kacang panjang serta timun. Sedangkan Alea dan Alvin makan dengan ayam goreng karena keduanya tidak kuat untuk makan pedas. Sedangkan Sahra dan Giana rebahan di kamarnya sambil mengobrol masalah tadi siang. Ra, ayo makan malam, ajak Anissa. Kami sudah makan Nis, kamu makan aja, jawab Giana dan Sahra. Anissa mengangguk, dia mengambil makanan di meja dan meletakkan di lantai yang beralas tikar. Sebelum makan itu wajib baca doa dulu Pak, malu sama anak kecil, sumut Anissa karena dia sering memperhatikan Jay makan yang langsung hap tanpa berdoa. Iya, sahut Jay, udah mirip anak kecil saja dia kalau sudah ditegur oleh Anissa. Apa Bapak bisa makan pedas? Nanti Bapak sakit perut, ucap Anissa, dia sebenarnya sangat malas makan malam berdua dengan Jay. Saya kuat, tenang saja, jawab Jay. Keduanya makan dengan tenang, diam-diam Anissa memperhatikan Jay makan. Nampak laki-laki itu terlihat lahap seperti bukan orang yang pemilih makanan. Seharusnya orang kaya itu enggak makan ikan asin sih, itu pemikiran aku sendiri. Enggak tahu juga kalau orang kaya yang sebenarnya, bahkan orang kaya biasanya mandi enggak pakai gayung mandikan, batin Anissa berpikir sendiri. Setelah selesai makan, Anissa membawa piring kotornya ke belakang lalu mencucinya. Karena merasa sudah larut malam, Jay memutuskan untuk pulang. Karena kedua bocah itu sudah tidur. Saya pulang, jaga kedua anak saya, ucap Jay datar. Anissa hanya mengangguk saja, karena dia memang menunggu Jay pulang dari tadi karena dia sudah mengantuk dan ingin segera merebahkan badannya di kasur. Anissa tidak tahu saja, kalau kontrakan itu sudah dibeli oleh Jay dan mungkin bulan selanjutnya tidak ada istilah lagi dia membayar bulanan. Karena pemilik kontrakannya adalah Dedi si kembar. Jay melakukan itu untuk kenyamanan kedua anaknya, agar kalau ada tetangga yang julid maka langsung Jay depak dari kontrakan itu. Hari ini Giana mengurus perceraiannya dengan sang suami. Dan Gavin yang menemaninya untuk menemui pengacara yang sudah disewa Gavin itu. Giana menyodorkan buku nikah dan bukti foto surat pernikahan siri suaminya beserta video pernikahannya itu. Serta rekaman suara perempuan itu yang mengatakan dirinya hamil ketika menikah. Suami saya selingkuh dan disetujui oleh mertua saya, dia menikah lagi tanpa sepengetahuan saya bahkan mertua saya menyaksikan pernikahan anaknya itu diam-diam, jadi saya ingin menggugat suami saya, ucap Giana. Pengacara itu pun menyetujui, dia yang akan mengurus semua perceraian Giana hingga tuntas. Pak Gavin, terima kasih banyak sudah membantu saya, ucap Giana tersenyum kecil. Tidak masalah, kalau kamu butuh bantuan ataupun memerlukan uang untuk mengurus perceraian kamu, katakan saja sama saya pasti saya bantu, timpal Gavin. Giana hanya mengangguk pelan. Setelah selesai mengantarkan Giana,
Gavin kembali ke kantor karena dia hanya izin untuk mengantarkan Gianna sebentar tadi. Dakan memegang bunga mawar di tangannya yang baru dia beli di jalan tadi pagi, niatnya ingin memberikan untuk Anissa. "Mana Anissa?" tanya Dakan kepada Cinta. "Di ruangan Pak J," jawab Cinta. Dakan langsung melenggang menuju ruangan abangnya, tidak lupa berjalan dengan gagah dan berwibawa seperti sekretaris pada umumnya. Tok, tok. Dakan mengetuk ruangan CEO itu sambil memperbaiki rambut serta kerah bajunya. Sepertinya dia tidak ada niat untuk menjadi sekretaris karena dia datang pun siang, lebih dulu CEO-nya yang berangkat. "Baru tiba kamu?" tanya Jay menatap Dakan yang berjalan mendekat ke mejanya. "Iya, Anissa, ini bunga untuk kamu. Saya membelinya penuh perjuangan karena tokonya belum buka tapi saya paksa untuk buka," ucap Dakan sambil tersenyum lebar. Jay menatap tajam bunga yang dipegang adiknya dan belum diterima Anissa itu. "Sit." Dengan gerakan cepat Jay menyambar bunga yang disodorkan Dakan untuk Anissa itu. "Abang!" teriak Dakan melihat bunganya berakhir di tong sampah dan abangnya mengibas-ngibaskan tangannya seperti menempel kotoran di bunga itu. "Anissa, kamu bisa keluar, nanti akan saya berikan sopir dan bodyguard untuk menjaga Alea dan Alvin sekolah," ucap Jay. Anissa mengangguk lalu permisi keluar dari ruangan Jay. Dia ke ruangan Jay membahas soal si kembar yang akan dia daftarkan masuk TK. "Abang, bunganya. Kenapa sih abang buang?" "Aku mau kasih buat pujaan hatiku," ucap Dakan dengan wajah kesal. "Kembali ke meja kamu Dakan, atau kamu aku pecat. Kamu sepertinya tidak ada niat sama sekali untuk kerja. Apa di kamar kamu tidak punya jam? Apa gunanya jam tangan kamu itu? Sampai-sampai jam segini kamu baru tiba di perusahaan," marah Jay menatap nyalang adiknya. "Adik sendiri bang, gitu amat sih, aku juga masih belajar lagian Gavin juga masuknya siang, jadi aku bisa nyantai dulu karena nggak ada Gavin yang ngajarin aku," jawab Dakan santai. "Kalau kamu tidak niat kerja, sebaiknya kamu pulang saja Dakan. Nanti aku meminta Gavin untuk mencari sekretaris baru yang benar-benar bisa diandalkan," ucap Jay datar sambil duduk di kursi kebesarannya. Dia benar-benar lelah dengan sikap adiknya yang seenak jidatnya masuk perusahaan di saat sudah jam 9 begitu. "Belajar untuk disiplin Dakan," ucap Jay menegur adiknya. "Akan aku usahakan bang, terima kasih ceramahnya hari ini. Lain kali jangan membuat bunga yang sudah aku dapatkan dengan penuh perjuangan itu bang," ucap Dakan sambil memberengut wajahnya kesal. "Aku tidak akan membuangnya kalau kamu memberikan untuk orang lain." "Anissa kan orang lain bang, bukan kekasih abang," timpal Dakan membuat Jay terdiam. "Apa abang punya hubungan sama Anissa?" tanya Dakan menatap selidik abangnya. "Bukankah kamu tahu kalau dia mamanya Ale dan Alvin? Hubungan apa yang kamu inginkan?" Membuat Dakan mendengus kesal dan keluar dari ruangan Jay tanpa permisi. Dakan menghempaskan bokongnya di kursi dengan perasaan jengkel. "Abang apa-apa sih? Dia juga nggak ada hubungan apapun sama Anissa, kayak orang yang cemburu aja tapi enggak mungkin abang cemburu. Orang dia nggak ada hubungan apa-apa sama Anissa," sungut Dakan.